dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yoharmen Arnof. Saya beruntik di SMK Negeri 2 Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Dengan mengambil mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan materi pembuatan e-book. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan serta saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Siang, Pak. Udah siang ya? Iya, Pak. Selamat siang anak-anak Bapak. Siang, Pak. Siang hari ini ya sudah jam 12, betul sekali. Kita pelajaran terakhir ini, apalagi hari ini sangat apa ya? Menurut karena saya ingin kita bisa belajar dengan baik dan semuanya dapat menerima perkataan Bapak. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak sehat? Ayo, Pak. Pagi ya Pak ya. Baik, Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. Kelas 10 Boga. Erlina ada? Hadir. Kemudian Lisa. Pindah ya. Kemudian Monia ada hadir ya. Ayu. Di mana? Kemudian Nila. Sinta. Kemudian Mael. Setelah kita absen tadi, mari kita sebelum belajar berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Mungkin bisa dipimpin oleh saya. Silakan saya. Baik, terima kasih Nael. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini ya, karena siang ya Bapak pengen lihat fokusnya dulu. Apakah sudah fokus ada apa atau belum? Nah, perhatikan semuanya instruksi Bapak di depan ya. Nah, ini seperti permainan games ini. Jadi kalau Bapak angka ini ya, angka yang tangan ya. Nah, tangan satu ini berarti ada Bapak memegang kepala ya. Ingat ya, kalau Bapak tunjukkan satu jari satu ini berarti anak Bapak pegang kepala. Nah, kalau Bapak bilang angkat dua jari ya, dua jari seperti ini, berarti anak Bapak semuanya pegang telinga ya. Nah, satu lagi yang ini tiga yang kalian pegang adalah pipi ya. Kita dekat ya, kepala, telinga, saya kan bisa dua jari. Ya, ingat ya, ini dinamakan games untuk konsentrasi siang hari ini karena sudah mulai ngantuk sama Bapak, jadi sebelum belajar kita pakai game. Nah, baik, perhatikan semuanya. Ada Bapak, Sonia sudah siap? Sudah ya? Baik. Oke, ini Bapak acak lagi ya, siap? Ingatannya. Kalau yang salah ini Bapak langsung kasih hukuman. Saudara-saudara, ini ya Bapak yakin dari awal Sonia ini menurut konsentrasi, pegang siap Sonia. Oke, Sonia, jika salah Bapak masih pertanyaan aja. Mungkin yang sebelumnya sudah kita belajar tentang yang namanya Microsoft
siapa yang membuat Microsoft Word? Ya, Microsoft Word. Sudah belajar ya waktu Bapak pertemuan pertama itu tentang Microsoft Office Word. Bisa saja, ya? Ya bisa, nyerah, atau mau color pen, bisa panggil temannya untuk jawab, atau 50-50, ada dua pilihan. Mau pilih mana? Apa mau jawab langsung sendiri? Teman, siapa teman yang akan dipilih? Baik, coba dipilih. Apa jawabannya? Dilempar pada teman ya. Jawabannya apa? Apa jawabannya? Microsoft Office Word. Perusahaannya apa? Perusahaan Office. Perusahaan apa? Yang dipimpin oleh Bill Gates ya, orang terkaya nomor 1 di dunia. Bill Gates. Microsoft Office, siapa perusahaannya? Ini pertama kali Bapak kemarin ada pembilang pengolah kata, kemudian pengolah angka waktu itu Pak, ya pertemuan sebelumnya yang Bapak gambarkan di sini. Masih ingat siapa? Ini tidak dicatat sama nama Bapak kemarin. Nah, jawabannya adalah Microsoft, nama perusahaannya. Microsoft Word itu perusahaannya adalah Microsoft ya, itu perlu diingat. Jadi nama perusahaannya Microsoft. Kalau Microsoft Word 2003 atau 2006 itu perusahaannya adalah Microsoft. Nah baik, setelah kita konsentrasi tadi sudah, cuma yang tidak konsentrasinya mungkin Sonia, yang lainnya sudah oke tadi. Nah baik, perhatikan semua di depan ya. Ini pelajaran kita pada hari ini namanya buku digital. Ya. Buku digital atau di bahasa Inggrisnya itu adalah e-book. Ya. Nah sekarang Bapak kasih kata-kata motivasi untuk anak Bapak yang hebat ini. Nah kata-kata motivasinya adalah dari Mario. Ada yang tahu Mario Teguh? Tidak ya? Tidak ada yang tahu Mario Teguh. Mario Teguh ini adalah orang yang tukang motivator ya. Motivator itu adalah orang yang memberikan motivasi ya. Nah motivator yang ada orang belakangnya itu kayak aktor, kayak yang lain-lain itu berarti dia orang artinya. Mario Teguh mengatakan bahwa tugas kita bukanlah untuk berhasil ya. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itu kita menemukan yang namanya belajar dan membangun kesempatan untuk berhasil. Ya, dari mencoba itu ya. Mencoba itu kita akan menemukan bagaimana caranya untuk punya kesempatan untuk berhasil. Jadi jangan takut mencoba ya. Karena Bapak apalagi di dunia komputer, jangan takut mencet tombol komputer itu jangan takut. Kalau rusak nanti Bapak yang perbaiki. Ya, jangan takut ya. Nah ya, jangan kamu takut ya. Apalagi cowok ya, harus berani. Jangan takut. Nah, motivasi kita pada hari ini. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama itu kompetensi kita ya. Kompetensi dasar itu pembuatan e-book. Kemudian kompetensi keterampilan ini ada pengetahuan. Ini adalah keterampilan. Kalau pengetahuannya menganalisis sebuah e-book. Kemudian keterampilannya kita membuat e-book dengan perangkat lunak editor. Nah, kemudian apa tujuan pembelajarannya pertama yaitu produknya menguraikan konsep e-book. Nah, yang kedua membangunkan bisnis produk. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan memberikan anak Bapak semuanya modul ya. Ini modul ini jadi kita tidak perlu mencatat lagi. Di modul ini sudah ada semuanya ya. Nah, ya. Nanti Bapak bicara boleh dibaca juga. Nah di modul ini ada dijelaskan nanti semuanya apa yang Bapak beritahu di sini. Di sini adalah poin-poinnya. Jadi poin-poin dari pelajaran kita pada hari ini. Nah ini proses produk adalah menguraikan konsep e-book, kemudian membandingkan jenis format e-book. Nah di proses ini nanti akan muncul adalah memilih perangkat lunak membaca e-booknya. Ibu ini tahu ya apa tadi ibu?
pelajaran kita sekarang tentang digital semua. Jadi buku digital. Ya namanya kan pelajaran kita apa? Simulasi komunikasi digital. Nah, jadi kita akan mempelajari semua yang berbau komputer dan digital. Nah, jadi yang kedua dari prosesnya adalah memerlukan proses konversi e-book. Jadi ini penting untuk Bapak jika mau membuat buku digital ya. Nah, kemudian keterampilannya. Nah, keterampilannya itu mengerjakan konversi e-book, kemudian membuat sebuah file e-book. Nanti akan menjadi sebuah buku digital. E-book itu kan buku digital ya. Kalau bahasa kerennya, bahasa orang bulenya itu e-book namanya. Karena kenapa Bapak pilih e-book di situ? Karena di situ lebih pendek ya. Kalau buku digital kan panjang tulisannya. Tapi kalau di sini e-book ini kan lebih pendek. Nah, selanjutnya materi pelajaran kita ada ini ya. Kita lihat pertama konsep e-book, kemudian aplikasi membaca e-book, kemudian membuat sebuah e-book, kemudian diskusi nanti. Nah, kita lihat pertanyaannya. Coba apa itu buku digital? Ada yang pernah melihat buku digital? Coba Ryan, buku digital apa? Yang tadi, yang Bapak awalnya tadi buku digital itu apa? Kira-kira menurut Ryan, bukunya bentuknya seperti apa? Bisa nggak ya? Tahu? Belum terbayang? Belum ya? Soalnya kayak buku paket. Nah, buku paket itu salah satu bentuk buku konvensional, bukan digital ya. Kalau buku paket konvensional atau buku tradisional namanya. Karena dia tidak dalam bentuk digital. Kalau digital itu buku yang bisa ditaruhkan atau diletakkan di dalam HP kita. Itu yang disebut dengan buku digital. Atau bisa diletakkan sama di laptop kita, bisa dibaca di laptop itu digital. Beda ya sama buku cetak. Buku cetak itu ada fisiknya, tapi kalau buku digital itu hanya di HP, bisa kita baca di HP nanti seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan buku digital. Nah, artinya yaitu yang buku digital itu apa? Tadi kita sudah Bapak tanya. Yang pengertiannya yaitu naskah yang dapat dibaca atau ditampilkan pada perangkat digital. Kayak yang tadi, buku yang bisa dibaca di perangkat kita digital. Perangkat digital itu seperti HP ya, seperti laptop, itu yang disebut perangkat digital. Nah, kemudian jenis format e-book ini banyak ya. Ada e-book, ada MOPI, ada PDF, ada HTML, ada XML, dan ada XHTML. Nanti di modul ada Bapak jelaskan satu-satu di modul itu. Nah, nanti saya baca ya. Sudah ketemu ya. Ini apa ya? Nah, nanti ketika kita baca di sini Bapak pengen menerangkan saja, biar nanti anak-anak Bapak baca bisa baca di rumah, jadi tidak perlu mencatat lagi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pemformatan e-book. Jadi pemformatan e-book ini pertama yang dilakukan adalah kita membuat sampulnya dulu, sama seperti buku ya. Ya, jika kita melihat bukunya tak, dan di sini pernah pinjam buku di perpustakaan, nah ya, nah, pasti ada sampulnya kan? Itu kita akan buat juga di buku digital, ada sampulnya. Kemudian ada daftar isi, ada ya, daftar isi. Kemudian baru konten ini ya, itunya bacaan yang kita baca itu kontennya atau isinya istilahnya. Kemudian informasi metadata, apa ada yang tahu? Enggak. Metadata ini adalah informasi seperti nama pengarang, ya, nama penerbitnya, kemudian cetakan keberapa, tahun berapa ada yang cetak bukunya, itu yang disebut dengan informasi metadata. Nah, yang terakhir adalah e-book, jadilah e-book seperti itu, ya. Ya, ada apa ini? Nilai orang tua. Bapak kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop yang teman-teman nanti kalau langsung nanti tertangkap ya. Jadi kita kembali ke laptop. Nah, yang pertama kita lihat ini adalah format dari e-book ya, aplikasinya. Bagaimana aplikasi untuk format e-book itu? Aplikasinya yang pertama itu Sigil. Sigil ini mungkin belum pernah Bapak tahu ya. Sigil nanti bisa kita lihat. Kemudian habis itu Microsoft Office sudah pernah semua ya. Di lapor sudah pernah? Sudah belajar di lapor kan? Microsoft Office ini yang untuk ngetik-ngetik, ya kan? Itu dia Microsoft Office. Kemudian ada Photoshop, nah ini belum kenal juga dengan Bapak karena ini adalah aplikasi untuk mengirim foto, ya. Pernah lihat ya? Ada yang pernah di sini memakainya? Oke,
Oke, kita lanjutkan lagi aplikasi membaca e-book. Ini ada PC Notebook ya. PC Notebook itu adalah Windows, kemudian macOS, kemudian Linux. Nah itu kemudian ini smartphone. PC ini komputer ya artinya ya. Komputer. Jadi komputer yang biasa kita pakai di labor itu disebut PC. Kalau tablet atau smartphone tahu ya? Tablet atau smartphone? Tablet smartphone itu seperti yang ada yang pernah dipakai ya, yang pernah dipakai sama anak bapak. Nah itu di HP smartphone itu yang disebut dengan smartphone. Ya. Oke. Selanjutnya ada telepon seluler. Apa telepon seluler? Ada yang pernah lihat telepon seluler? Telepon yang zaman dulu yang kata anak bapak di sini HP tengok katanya. Ya. Itu yang disebut dengan telepon seluler. Nah, macam-macam jadinya. Kita bisa membaca e-book ini, bisa di laptop, bisa di PC, bisa di tablet atau smartphone, bisa di telepon seluler. Itu dia. Nah, sekarang waktunya kita akan berdiskusi kelompok dan bapak semuanya. Jadi kelompoknya bapak kasih karena tadi teman anak bapak sudah izin tadi ya keluar sama Pak Billy tadi. Jadi tinggal 4 orang ini pas. Nanti bapak kasih yang namanya LKPD. Nah LKPD ini akan tetap diisi ya, diisi satu orang masing-masing. Tapi isiannya harus sama kelompoknya. Nanti yang maksud bapak. Jadi seperti ini bapak bagi 2 kelompok ya. Yang ini sama Sonia ya. Kemudian daerah bisa ya, atau boleh pindah di situ nggak apa, biar tidak ada contek nantinya antara kelompok satu sama kelompok dua. Nah, coba dulu. Ini masing-masing bisa diisi namanya paling atas itu nama kelompoknya. Ya nama kelompok, nama siswa beda ya. Nama kelompok itu ditentukan per kelompoknya, nama kelompoknya. Kemudian nanti baru diisi nama siswa. Silakan boleh buat ini kelompok 1 ya. Di situ namanya kelompok 2 gitu boleh. Langsung aja ditulis ya. Langsung ditulis ini nama kelompoknya ditulis. Jadi pertanyaannya di situ ada tugas kelompoknya. Bapak bisa kelompok. Ya, nama siswanya langsung aja namanya ini yang kedua. Nah ini yang kedua juga nanti. Tapi yang di atas nama kita sendiri. Yang di bawahnya baru nama teman kelompoknya seperti itu. Bisa? Ada dicoret aja bapak. Ya, misalnya si ini. Ya, Sunena, kemudian siswa di bawahnya baru si Sonia. Andina, Dewa, Sonia. Kalau sini berarti Sonia, di bawahnya Andina. Jadi nama kita sendiri dulu ya. Di nomor 1 nama kita sendiri. Ya, jadi nama ini masing-masing dibuat di atas nomor 1. Misalnya air di sini, buat di sini nomor 1 air. Nah, yang nomor 2 baru dibuat temannya seperti itu. Nanti ya. Nah, buat teman-teman dulu. Lanjut kita ke nomor 4 nanti. Bapak kasih sedikit contoh ya. Bisa dan bapak perhatikan contoh buku digital yang bapak tampilkan ini. Mudah-mudahan bisa melihat bedanya nanti. Ini yang sudah bapak. Nah ini contoh buku digital. Ya bedanya nanti bisa anak-anak bapak imajinasikan ya. Satu sisi anak-anak bapak membandingkan antara buku cetak yang ada di perpustakaan dengan buku digital yang ada di ini apa berpoin bapak ini di Blackboard ini misalnya di Blackboard ini bedanya. Ini kan ada sampul
dia sama seperti buku cetak ya. Ada sampul, kemudian ini dapurnya buku simulasi dan simulasi. Kemudian ini sama sampul di dalamnya. Di dalamnya ada sampul lagi. Nah, kemudian ada data pengantar seperti ini. Kemudian ada juga daftar isi, nah seperti ini daftar isi yang bapak tadi, ada daftar isi. Nah, daftar gambar, kemudian baru nama apanya, baru pelajarannya. Pertama itu konsep dasar simulasi kita. Sonia, Karlina, ini Sinta sama Nael. Kita perhatikan di depan nih, seperti ini. Nah, ini dia seperti buku ya. Nah, kita lihat nih, dia bisa, nah tuh. Berarti kita baca buku jadi ya kan? Nah, ini kita akan praktekkan nanti di praktikum nantinya di pertemuan selanjutnya. Praktikum kita akan praktekkan bagaimana membuat buku seperti ini lebih bagus ya. Jadi bisa kita baca di mana saja, apakah di HP, apakah di laptop, dan lebih enak ya, sama seperti buku yang di perpustakaan bisa. Nah ini dia nama filenya, apa ya di depan atau kurang besar ya? Ya, buku SIM komplit. Nih, buku SIM komplit 1 titik PDF. Ada di model Ada, Pak. Ada, Pak. Berarti nama filenya PDF, ya kan? Ini yang menentukan bagaimana ini sama yang lain juga nih, PDF. Nah, ini beda dengan kalau gambar. Kalau gambar nama file di belakangnya ada JPG. Ini untuk gambar. Berarti ini file gambar. Kalau untuk file ebook itu belakangnya adalah PDF ya. Berarti ya caranya bagaimana melihat nama dari sebuah ebook. Jadi nampak di sini. Ini ebook semua nih, yang ada PDF-nya, tapi PDF nih. Ini ebook semua yang berupa ebook. Jadi itu jawaban nomor 1. Jadi tinggal melihat nama di belakang nama filenya. Ini ya di belakang nama filenya dan di belakangnya nih PDF. Berarti itu ebook. Nah, yang kedua, ini kayaknya jawabannya salahnya. Nah, nggak apa-apa. Nomor 2, jelaskan beberapa pertimbangan format ebook. Nah, ini ada jawabannya di modul kalian. Modul ada jawabannya itu. Pertimbangannya betul. Format dan ketersediaan perangkat pendukung betul. Format ini betul nih. Nomor 2 betul. Mungkin betul semua apa lagi? Ini nomor 1 kalau nomor 1 betul kan? Tahu ini sekarang oh salah juga. Ini sebenarnya oh salah juga. Nomor 2 nya nomor 1 di mana? Ngajarin Pak. Hah? Ada siapa? Oh yang punya ini enggak. Sebenarnya ada 2. Oke, sip. Nomor 2 berarti udah betul semua. Ini Bapak. Mantap. Nah, nomor 3 pada proses penyiapan materi untuk dikonversi menjadi ebook, kalian perlu diperhatikan memberi pemahaman kepada bahwa yang untuk memiliki kebebasan akses isi naskah sesuai dengan apa yang dicari dan dapat dibaca secara acak atau urut ya tidak urut. Kemudian bagaimana proses penyiapan materi tersebut? Nah, jadi pertanyaannya, jika mendapatkan soal seperti ini dan Bapak lihat pertanyaan yang paling terakhir. Pertanyaan yang paling terakhir itu adalah pertanyaan sebenarnya. Yang di atas itu cuma untuk membingungkan anak bapak semua, ya kan? Makanya harus kita baca atas bahwa pembingungan yang pertanyaan aslinya adalah bagaimana proses penyiapan materi tersebut. Ada jawabannya di modul ya, ada di situ. Bagaimana proses penyiapan ini? Betul. Seperti jawabannya nih, mengatur tata data, kemudian halaman 15. Pertimbangannya ya. Ini ada ini. Apakah yang betul saudara? Maunya ada ditentukan letak dokumen disimpan ini bukan ya? Berarti salah juga ya nomor 3 ya. Kalau di kelompok 1 Salah juga kan Pak.
Pak, jelaskan perbedaan buku cetak dengan buku digital. Nah, ini kalau salah ini keterlaluan. Sudah Bapak kasih tadi bukunya ya. Bapak kasih kunci-kunci tadi bagaimana buku cetak itu, bagaimana buku digital itu terorganisasi tadi. Nah, kita jawaban kelompok 1 ya. Buku cetak itu judul buku mengarah kategori. Jawaban yang kedua baru benar, bisa dirobek. Kemudian buku digital itu tidak bisa dirobek. Yang baru betul nih, satu yang betul. Nah, kalau kita lihat kelompok 1, nah kelompok 1 itu bisa dicoret halamannya, betul. Kalau dicetak betul bisa dicoret. Kemudian buku digital tidak bisa dicoret ya, betul. Kemudian nomor 2 tidak rusak karena banyak dihapus ya, kali dihapus betul. Kemudian cepat rusak atau koyak betul kalau buku cetak. Ini betul. Kemudian si kita lihat punya si ini. Nail ya. Nail ya. Oke, nail bisa dicoret halamannya betul. Kemudian kalau hapus kita lihat dicoret ya. Betul. Kemudian cepat masuk. Cepat masuk. Ini masuk. Cepat masuk, cepat rusak. Ini ya. Ini karena mungkin siang ya. Cepat masuk aja. Cepat besar ya. Kemudian yang nomor 2 tidak bisa, yang nomor 2 yang kita itu adalah tidak bisa dirobekan betul. Nah, jadi poinnya intinya jawabannya semuanya benar, cuma yang lebih banyak benar itu kelompok 2. Ya, kelompok 2 yang benar. Jadi kelompok 2 akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Hadiahnya adalah pena cantik ya. Ya, Bapak memang sengaja Bapak kasih biar anak-anak Bapak semuanya bersemangat untuk belajar ya. Ini yang dinamakan reward dan punishment. Kalau reward itu adalah hadiah, punishment itu adalah hukuman. Ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi nih pelajaran kita karena tadi sudah siap LKPD-nya. Kita lanjutkan di tadi sudah sampai di sini tadi ya. Sampai di LKPD. Sudah sampai sini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya anak-anak Bapak semuanya akan belajar praktek lagi. Praktik itu artinya praktek. Jadi mulai dari sekarang dibiasakan ya anak-anak Bapak belajar bahasa Inggris. Jadi next to praktek, nanti selanjutnya adalah praktek. Apa yang kita praktekkan itu mengonversi file ebook, kemudian membuat file ebook ini. Jadi bagaimana membuat yang file ebook tadi ya, nanti kita praktekkan. Nah, kemudian sekarang yang terakhir ini adalah evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Ya, evaluasi terakhir kita. Pertama, kesimpulan. Siapa yang bisa anak Bapak semuanya sini memberi kesimpulan? Yang dapat memberikan kesimpulan ya. Ini Bapak kasih hadiah juga. Bapak semuanya kalau Bapak kalau bisa kepada Pak ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang pembelajaran kita pada hari ini? Oke, yang bisa 7 tangan yang berani ya. Kesimpulan itu ada tentang ibu tadi dari awal sampai akhir. Yang Bapak presentasikan dari awal tadi sampai terakhir. Coba siapa yang berani? Bapak pengen yang berani berbicara ya. Siapa yang berani? Yang berani, oke Bapak kasih hadiahnya langsung ya. Ini hadiahnya beda nih. Jadi buat apakah dikasih uang? Sudah, kita lihat.
adalah bagaimana komunikasi antara Bapak ya. Di tahap ini adalah tahap bagaimana menyimpulkan suatu materi yang sudah didapatkan dan bisa mengkomunikasikan ke teman-temannya nantinya. Bapak? Nah itu dia, itulah sifat manusia yang suka lupa. Tetapi yang diingat aja dalam pemulihan namanya ya, mungkin Pak. Ya, diingat dalam pemulihan nama. Nanti ada yang ingat kita, yang betul ya. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan itu dari awal ibu itu apa, kemudian gimana ibu itu, dan kesimpulannya seperti apa. Oke, ceritakan Iya, kembali. pokoknya ceritakan ibu itu seperti apa menurut Bapak dan yang Bapak jelaskan tadi. Putus seperti bukan ibu. Oke, tidak ada yang berani? Tidak ada Pak. Berani Pak. Kalau satu orang Tidak berani menyimpulkan. Mungkin air bisa. Udah ingat? Gimana ibu? Ada yang bisa menyimpulkan ibu itu apa? Kemudian dilanjutkan dengan yang lain. Ya, bisa dibaca dari modul juga ada di situ. Harusnya bisa disimpulkan. Ya. Dibaca boleh, kemudian disimpulkan. Waktunya habis ya. Waktunya habis kalau tidak ada yang mau menyimpulkan. habis Pak. Masa nggak berani menyimpulkan sesuatu? Ya. Ya. Kesimpulan itu saya kayak dibaca kembali. Ya. Iya, diterangkan kembali. Berarti Dengan kata-kata ini baru kata-kata Bapak lagi. berarti perbedaan menjadi temanya dokumen yang telah diatur kan dalam dokumen menggunakan yang sebagai oke Pak. Itu membaca karena yang semua membaca juga. Iya kan Bapak tadi bilang baca boleh. Iya, dibaca boleh cuma pakai kata-kata Jangan sendiri. simpulkan ini Pak. Iya. Dibaca boleh nanti. Iya kan udah saya baca tapi kan udah saya simpulkan juga. Jadi itu dibaca aja namanya itu. Kalau disimpulkan itu nggak pakai kertas lagi, nggak pakai kertas itu dibaca sendiri aja. Ya. Itu kenapa itu Pak? Menjelaskan ulang nih. Dia menjelaskan ulang kan pakai kata-kata sendiri itu disebut Ini disimpulkan. menjelaskan dengan kata-kata sendiri, Kesimpulan. disimpulkan. Oke lah, kalau tidak bisa kesimpulan berarti tidak ada bahagia ya. Diceritain saja ya Pak. Karena waktunya sebentar lagi ya. Habis, Pak. Ya, ya. Kesimpulannya Jadi, itu Pak. ya kesimpulannya ya, kalau tidak bisa ada apa yang akan Ya, menjadi Pak. kesimpulannya e-book itu adalah buku digital ya atau naskah digital, sama buku digital atau naskah digital yang ada dibaca pada perangkat digital ya, perangkat digital ya, bukan perangkat yang lain. Jadi buku digital yang bisa dibaca pada perangkat digital. Gitu ya. Semuanya serba digital. Nanti yakin Bapak 2050 atau 2060 itu semua sudah serba digital. Sampai rumah pun itu bilang, halo AC, hidupkan AC, langsung hidup sendiri ya. Ya AC-nya. Mungkin seperti itu atau kalau mau lihat itu. Sekarang sudah ada. Sudah bisa kan? Kalau mau lihat carikan saya Pacar. ini pacar gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Makanya semakin tinggi zaman semakin teknologi semakin bagus. Jadi digital tuh kemudian dia ada kelemahan dan kekurangan dari buku digital, ya. Daripada buku cetak ada kelemahan dan kekurangannya. Kalau buku digital kelebihannya adalah dia tidak bisa dirobek tadi, tidak bisa membuat tadi. Nah, kemudian tidak bisa dicoret juga buku digital, tidak bisa dicoretkan. Nah, kemudian tidak bisa dimakan oleh makhluk-makhluk pemakan kertas ya, bisa, kecuali virus ya.
data ini fungsinya adalah untuk biar tahu siapa pengarangnya, siapa penerbitnya, tahun berapa dia dicetak bukunya. Itu informasi ke belakang. Nah yang terakhir baru jadi sebuah bukunya. Itu penyusun dari buku itu sendiri. Itu kesimpulannya ya. Nah sekarang yang kedua itu adalah refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran itu maksudnya adalah apa yang telah Bapak dapatkan dari pembelajaran tadi, dan itu apakah berfungsi nanti atau berguna nantinya untuk masa depan. Apakah berguna untuk masa depan kalian nantinya ini? Berguna ya. Nah, apakah pembelajaran Bapak menyenangkan atau tidak? Menyenangkan seperti ini kan? Ada kelompok, kemudian kelompoknya bekerja sama, jadi tidak dianggap mencontek ya. Beda sama yang latihan-latihan biasa kita lakukan itu bisa mencontek. Kalau ini boleh mencontek, cuman harus bekerja sama dan harus kelompoknya harus betul-betul benar nantinya. Sama seperti di kelompok dua yang benar tadi dapat hadiah ya kan? Hadiahnya benar. Jadi jangan dinilai dari hadiahnya ya, apa ya? Karena hadiah itu cuman semata. Karena bisa saja nanti penanya. Yang dinilai itu adalah bagaimana kita bisa menjawabnya dengan benar. Itu dia. Sama kayak kelompok dua tadi ya, kelompok satu belum benar, mungkin belum rezekinya hari ini, mungkin hari berikutnya dia dapat menjawab dengan benar. Itu kelompok satu. Ya jangan semangat, jangan tidak semangat ya. Ya. Jadi tetap semangat ya kelompok satu ya. Satu. Mungkin Bapak rasa ini gara-gara ini berdua jadi satu. Mungkin nanti kalau ada kawan yang bagi. Nah terakhir sebelum kita pulang, Bapak memberi penugasan ya. Penugasan itu yang dikerjakan di rumah. Ini penugasannya. Ya silakan dicatat penugasannya di dalam buku catatannya. Ya penugasannya terakhir. Silakan PR ya. PR-nya jadi kalau nomor 1 itu jawabannya kalau benar dapat poinnya 10. Nah di nomor 2 jika benar dapat poinnya 35. Kemudian nomor 3 jawabannya kalau benar dapat 15. Nomor 4 jawabannya kalau benar dapat 20. Kemudian nomor 5 dapat 20. Jadi soalnya nanti kalau dijawab benar semua nilainya dapat 100. Nah, ini jadi tidak ada yang namanya korupsi ya. Di sini tidak ada dia si Sonia ini cantik misalnya, Bapak kasih nilai yang bagus lah. Tidak ada seperti itu lagi. Ya tidak ada dikasih seperti itu lagi. Jadi sekarang ini adalah betul-betul objektif ya. Jika yang mana dia benar itu yang nilainya ada di sini langsung dapat nilainya seperti apa. Jadi tidak ada nilai-nilai kasihan. Ini udah langsung soal. Ya ini soalnya nih. Jadi jawabannya nanti aja di rumah dikerjakan jawabannya. Ini soalnya. Silakan dicatat soalnya. Ada buku catatan? Ada kan? Nah itu. Atau buku PR boleh juga. Kalau jika ada buku PR-nya atau buku tugas atau latihannya, boleh di buku latihan. Bapak yakin ya? Karena nama Bapak bukunya satu buku semua ya? Nah. Ya. Satu Pak. Sonia langsung. Ya. Jadi kalau bisa ini sebenarnya harus dipisah dalam antara buku latihan sama buku catatan sebenarnya. Ya. Makanya jadi itu. Jadi kalau hilang satu masa catatan masih ada apa? Jadi buku latihannya aja yang hilang. Atau masalahnya buku latihannya buku catatannya hilang, latihannya masih bisa tahu apa yang mau. Oke. Panjang kali ya? Boleh. Nah itu berarti kreatif ini. Kreatif kelas ini kreatif. Kalau yang kelas-kelas lain Bapak lihat itu tidak difoto dia. Nah coba lah. Kalau yang kreatif berarti boleh ambil handphone, boleh difoto ya. Berarti kreatif kelas ini. Bagus sekali Hakina solusinya. Jika misalnya capek menulis bisa difoto nanti di rumah bisa di. Bagus. Fotonya lah. Ya foto aja. Nanti di share dari grup ada grupnya. Grup kelas ada kan? Ada Pak. Ini 2 kali foto di sini foto juga. Intinya loh. Oke sudah ya. Oh ini foto, Sonia foto dulu. Oke. Sonia foto.
Nah, ini apa? Terlinya udah ya, udah dibalik tempat duduknya lagi. Ini juga. Nah, terakhir Bapak ucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada Bapak karena sudah mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Betul-betul antusias, punya bagus sekali pokoknya. Ya, mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa belajar seperti ini seterusnya ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas kita dan pulang, boleh ketua kelas siapa? Saya tidak ada, Pak. Sudah pulang. Wakilnya siapa? Kak Sonia. Boleh Sonia memimpin doa sebelum pulang? Ya. Boleh dijalankan dulu bagus. Nah, yang seperti ini Bapak harapkan di kelas itu ya ada inisiatifnya untuk jadi lalu dulu. Kemudian ada yang inisiatif mungkin ada sampah-sampahnya di bawahnya boleh juga dibersihkan dulu ya Bapak. Dan sampah-sampah kertas seperti itu bisa ditaruh di bawah media apa di tong sampah atau di bawah mejanya bisa. Kalau misalnya itu sampah yang ada guna dibuang aja. Tapi kalau sampah yang masih bisa harus dipakai. Sudah ya? Oke. Terima kasih. Kemudian berdoa dulu. Siap, Kak. Oke, sebelum kita pulang, satu kata dari Bapak, tetaplah